Sebelum aku membahas inti pembahasan video, aku kasih warning dulu ke lo bro. Ini mungkin nggak nyaman didengar untuk sebagian orang. Sebelum atau sesudah lo memahami penjelasan video ini, bahwa aku nggak berhak ngatur-ngatur atau melarang lo beli suplemen karena alasan terkait. Aku kembalikan keputusan kepada lo masing-masing. Ini lebih mempertimbangkan sebelum membeli suplemen. Untuk lo yang awam, aku akan membagikan pandangan perspektif pribadi aja mengenai suplemen whey terhadap pemula. Pertanyaannya, apakah pemula gym bro perlu suplemen whey? Lo bisa nggak bangun otot tanpa whey? Tujuan aku membuat video ini untuk menjadikan referensi untuk lo sebelum membeli suplemen whey, dan tidak bermaksud menjatuhkan pihak manapun, agar nggak asal beli dan kemakan gimmick marketing overclaim oleh oknum influencer. Setuju nggak? Oke, kalau setuju lanjut. Alasan pertama, menganggap suplemen itu wajib. Katanya orang-orang mengklaim bahwa dengan mereka mengonsumsi whey, mereka dapat melengkapi kebutuhan proteinnya jauh lebih baik dibanding makan real food. Contohnya, dengan WA ini, masa otot saya naik 5 kilo dalam 3 bulan dengan lo minum suplemen ini. Padahal nggak seperti itu bro. Apalagi lo menelan ini mentah-mentah dengan mengira mengonsumsi whey adalah opsi pengganti protein alami daripada real food. Jangan sampai lo berpikir kayak gini bro. Memang whey itu sumber protein hewani dan memiliki asam amino yang lengkap. Tetapi bukan berarti lo menggantikan posisi kebutuhan protein lo dengan protein artifisial. Lo bisa membangun massa otot dengan memenuhi protein alami seperti telur, daging ayam, daging sapi, seafood, apapun itu. Termasuk makanan protein nabati sekalipun, asalkan penyajiannya dengan baik. Hewani dan nabati 50-50 lah. Pahami bro, whey itu suplemen yang tidak wajib. Suplemen cuman alat bantu doang. Gak harus lo beli itu sebagai syarat membangun otot secara maksimal. Lo cuma butuh memenuhi protein dikali berat badan aja. Pemula gak perlu beli whey bro. Apalagi lo bukan binaraga. Lo bisa bangun otot tanpa whey. Alasan kedua, beli tidak sesuai kebutuhan. Biasanya, orang membeli whey karena ingin memenuhi kebutuhan proteinnya sebagai suplemen tambahan. Ini tergantung kondisi ketika memilih suplemen dengan sesuai kebutuhannya. Kayak contoh, kasus orang yang sibuk banget, nggak sempat masak real food karena faktor eksternal seperti kerjaan, nggak ada sempat panggang dada ayam, punya banyak duit juga, ia juga profesinya binaraga. Nah, dengan ia membeli suplemen whey, kebutuhan proteinnya tercover dengan instan dan cepat melalui suplemen ini. Jadi kebutuhan protein dia terjaga. Atau misalnya orang binaraga enek dan bosan makan dada ayam terus, dan sumber protein hewaninya monoton, tapi pengen beli whey sebagai secondary option sumber protein dia, tapi mempertahankan real food. Itu oke-oke aja. Tapi kalau kasus lo nggak seperti tadi, lo masih mampu memenuhi nutrisi dan protein harian lo melalui real food. Badannya tidak pengen terlalu atletis dan tidak terlalu berotot kayak binaraga. Target badan ideal contohnya. Uang lo pas-pasan, nggak sesibuk karena faktor eksternal. Ini jelas bro, nggak perlu dibeli. Kecuali lo kepengen. Beli sekali-sekali oke lah. Terlebih lagi, lo berbanding terbalik dengan kasus tadi. Karena kepengen, bukan karena butuh. Apalagi kalau lo bukan bidang bodybuilding, alias bukan binaraga. Lo nggak perlu sebenarnya beli whey yang kayak gitu bro. Whey apapun itu, mau bagus, mau mahal, atau lo korban marketing overclaim di luar sana. Apalagi lo udah mencukupi protein melalui real food. Nyobain beli whey karena kepengen. Sesekali nyobain gak apa-apa. Tapi kalau untuk jadiin protein source utama, per bulan pula, pikir 5 kali bro. Kecuali lo menyesuaikan kebutuhan dengan kasus pertama. Tapi bro, balik lagi. Kalau pengen beli, ya itu keputusan lo. Mau beli, ya silakan. Binaraga atau bukan, duit lo. Dengan lo ngerti dengan hal ini, lo jadi mempertimbangkan faktor dan kebutuhan yang menyesuaikan kondisi lo.
Aku cuma membagikan perspektif yang mungkin jadi referensi untuk lo. Stay safe dan stay hard bro.